I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning, the taxi is waiting, blowing his horn. Already, I'm so lonesome I could die. So kiss me. Nah, ketika dia bilang so kiss me, ciumlah saya, tangannya gini, bukan so kiss me. Jadi sulit menghafalnya. Ya, harus pakai gerakan, seolah-olah itu dia hidup. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. Itu hanya sepotong lagu, tetapi karena saya pakai gerakan, jadi seolah-olah hidup dalam pikiran saya. Itu lagunya, all my bags are packed, I'm ready to go. Tapi karena saya pakai gerakan, all my bags are packed, ready to go. And I'm standing here outside the door. I had to wake you up to say goodbye. Mereka pikir itu kata-kata saya, bukan. Itu dari lagu. Saya cuma ambil. Jadi mereka banyak ketipuan, seolah-olah saya membuat suatu kalimat. Tidak. Itu kalimat-kalimat itu sudah ada di majalah, saya cuma ambil, copy paste di pikiran saya, terus saya sampaikan. Jadi ketika saya ngomong, lancar. Many students having trouble to increasing their vocabulary. They mean they're having trouble in the English department too. Because vocabulary is the most important thing learning English. So increasing your vocabulary must be as important thing as learning grammar. So how to increase your vocabulary? Jadi mereka berpikir saya membuat kalimat. Tidak, itu dari buku, saya ambil, saya copy paste, saya ngomong. Karena kalau kita ambil dari sumber yang benar, kita keep di kepala kita akan lebih mudah mengingat. Jadi kita ulangi lagi. Pertama adalah jangan gengsi untuk nyontek ya, nyontek aja. Oh, I'm so sorry. Okay. Outstanding. Aneh nggak? Outstanding itu gini. Outstanding. Itu laptopnya bisa dibawa ke sini nggak? Bisa. Saya berikan contoh. Setelah kita paham tentang itu, jadi kita akan belajar lebih mudah. Saya berikan contoh. Bagaimana kita meningkatkan sense yang lain atau panca indera yang lain? Jadi artinya apa? Artinya kita nggak terlalu lelah. Kalau begini, kapan selesainya kan? Jadi kapan selesainya? Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri saja. Oke, jadi jangan menghafal. If you try to memorize, you will have trouble. Oke, jadi kita menggunakan sense kita. Kayak orang main gitar, sudah tidak melihat seperti itu. Jadi mudah sekali. Kalau kita tahu caranya. Oke, jadi kalau kita tahu caranya, jadi nggak lelah. Satu buku pun kita nggak lelah karena kita pakai gerakan. Itu ada tekniknya, nanti kita akan belajar. Tapi yang jelas kita mulai ikuti pelatihan yang ini. Oke, tadi prinsip memori sudah, otak kanan, otak kiri sudah. Oke, otak kanan, otak kiri. Jadi kita punya otak kanan, otak kiri. Bedanya apa? Oke, kita lihat di sini. Bedanya otak kanan, otak kiri itu berpikir logik, otak kanan itu berpikir
abstrak, berpikir tentang seni, sesuatu yang indah-indah. Makanya banyak desain apa, interior, desain model itu mereka senang. Karena mereka adalah dominasi otak kanan. Sementara ahli fisika, matematika, mereka dominasi otak kiri. Nah kita saat ini sedang menggabungkan antara otak kanan dan otak kiri. Terus kemudian dengan melibatkan prinsip-prinsip memori. Nah ini adalah gelombang otak. Nah ketika saya nunjuk ngomong 2 angka, itu stres, langsung hilang, kaget. Ya, karena otak itu ada gelombangnya Bravo, Alpha, Theta, Delta. Bravo, Alpha, Theta, Delta. Sebenarnya BATDA, tapi saya bayangkan sebuah batu bata. Coba sama-sama. Bravo, Alpha, Theta, Delta. Nah, Bravo itu tegang, Alpha itu santai. Tadi ketika saya belum datang, ada duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, itu santai. Itu lancar ngomongnya. Ketika saya datang, saya tunjuk masuk gagapan. Nah, itu sudah mulai ke Bravo. Makanya menteri-menteri ketika berada di depan Jokowi pasti tangannya gini. Ini orang yang menandakan begini itu lagi tegang, lagi tidak santai. Kalau santai itu kan gini kan, nah, ini santai kan, lagi menjadi senior dan seperti itu santai. Jadi kalau Alpha, kalau Theta itu ngantuk-ngantuk. Ketika subuh tadi ngantuk-ngantuk dengar, masih kedengaran yang baca kemarin tadi pagi masih kedengaran, tapi mata sudah gini. Nah itu Theta. Nah saya coba Delta tadi, saya tidur. Nah itu Delta, saya tidur 1 jam saya tidur di masjid tadi. Nah, itu Delta, itu sudah tidak mendengar sama sekali. Saya coba pertama dengar, terus saya hilang. Kalau sudah hilang, tidak ada perhatian, itu Delta. Jadi apa? Bravo, Alpha, Theta, Delta. Nah ini ada multiple intelligence. Jadi ada orang yang sukanya ngomong, ada orang yang sukanya orang suka bermain bola, ada. Jadi ada 8 kecerdasan. Yang pertama adalah logical, matematik, musical, linguistik, interpersonal sama intrapersonal. Interpersonal itu seperti contohnya Mario Teguh. Ketika menyelesaikan masalah orang bisa, karena dia mempunyai kecerdasan interpersonal. Tapi intrapersonal belum tentu. Intrapersonal ini masalah pribadi kita sendiri. Belum tentu, saya pun belum tentu bisa menyelesaikan masalah pribadi saya. Tetapi ketika saya memberikan coaching atau memberikan masukan pada orang lain mungkin bisa. Tapi ketika menyelesaikan masalah saya sendiri mungkin gelagapan. Saya butuh orang lain. Makanya kemarin kan di hikmah-hikmah yang disampaikan Kiai Haji Am adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya adalah milik Allah. Jadi kalau kita sudah merasa sombong, ujub, itu awal petaka. Jadi tidak ada yang sempurna. Saya berdiri di sini, saya bukan siapa-siapa. Pasti banyak kekurangan. Saya maklum itu. Tetapi dengan adanya kekurangan itu kita saling berbagi. Nah, ada 8 kecerdasan. Terus kemudian ada kecerdasan musical. Ada orang bermain sunda, main musik gitu. Jadi Anda harus tahu bahwa kita kecerdasannya di mana. Ya seperti itu. Jadi Anda akhirnya nanti pada khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Berarti kita harus kemampuan linguistik, harus berbicara. Bagaimana? Latihan. Jadi berdiri di depan itu is not easy, tidak gampang. Pasti kita jangan-jangan saya dikirain apa gitu kan. Nah, pasti ada perasaan-perasaan seperti itu, harus latihan. Saya juga di sini dalam proses latihan. Oke, seperti Lionel Messi. Ini adalah orang-orang yang punya kecerdasan kinestetik. Jadi ketika membuat gol pasti dengan pola yang tidak pernah sama, pola yang pasti berbeda. Kiper sudah nonton filmnya Lionel Messi, berpikir bahwa dia akan bisa menangkap bola. Ternyata belum tentu. Karena yang baca kiper itu sebenarnya Lionel Messi. Kiper baca dia baca kiper. Jadi sama-sama sulit. Makanya ini salah satu contoh kecerdasan kinestetik. Oh, orang ini punya kecerdasan kinestetik. Bagaimana dia bisa seperti ini? Karena latihan. Seperti itu. Bagaimana saya bisa menghafal cepat? Karena latihan. Awalnya saya mengalami kesulitan belajar. 3 tahun di Taruna saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya mulai belajar bahasa Inggris umur 26 tahun. When I got 26 years old. It's too late. Sebenarnya sudah terlambat. Tapi saya sudah menemukan metode ini. Saya tahu metode ini ketika umur 26 tahun. It's too late. Tapi alhamdulillah berhasil. Okay. Imagination is more important than knowledge. Oke, apa itu gaya belajar? Jadi kita punya gaya belajar semua sama. Maksudnya sama, ada 3, cuma 3.
Hanya perbedaannya ada yang unggul, ada yang tidak unggul di dalam satu gaya belajar. Sama-sama. Visual, auditory, kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Nah, sekarang saya coba Anda tolong ikuti ketika ada tulisan membaca, Anda begini. Ketika tulisan menulis, Anda gerakan menulis. Gerakannya yang saya lihat. Semua kalau Anda gerakkan tadi ada salah satu prinsip outstanding. Kalau Anda menulisnya gini, membaca bukunya gede. Jadi lebih semangat. Saya coba dalam waktu 2 detik. Persiapan. 1, apapun yang ada di sini Anda peragakan seolah hidup dalam pikiran Anda. 1, 2, 3. Oke. Tadi saya lihat dari sekelompok orang yang ada di depan saya, ada yang menarik, ada yang paling tentunya bagus. Coba, siapa namamu? Hah? Nah, boleh kamu depan sini. Nah, kamu anggap nggak ada orang. Kamu anggap orang, semua kita ulangi lagi, tapi 1 detik. Lebih cepat. Kamu anggap nggak ada orang. Jangan kamu langsung di situ berubah, seolah tidak ada saya. Tidak ada rektor pindah, tidak ada orang lain. Seolah kamu di kamar mandi sendiri ya. Semua ikut, tapi semua ikut. Kita coba 1 detik. Lebih cepat dari yang tadi. Nah, kan sudah mulai grogi karena tadi gelombang otak. Padahal itu nggak ada apa-apa. Tetap bisa nanti bisa buka puasa. Oke. Siapa? 1. Semua ikut. 1, 2, 3.
Oke, sekarang saya minta 10 orang maju. 10 orang maju. Oh. Sebelum 10 orang maju semua ada kertas, semua ada kertas ya? Oke, sekarang tulis. Tulis di kertas Anda. Nama Anda 2 kali. Tulis di kertas Anda nama Anda 2 kali. Nama Anda yang paling panjang 2 kali. Oke? Nama Anda 2 kali. Gunakan tangan kiri. Yang tadi saya belum selesai. Tulis nama Anda 2 kali tapi gunakan tangan kiri. Oke, rasakan. Gunakan tangan kiri 2 kali. Oke. Ya, rasakan bedanya. Sudah 2 kali? Tangan kiri? Ya, belum. Beda kan dari yang tadi. Ini intinya semua adalah menuju ke proses pembelajaran. Ketika Anda sudah bisa seperti ini, Anda akan belajar bahasa lebih mudah. Anda akan lebih banyak belajar sesuatu itu lebih mudah. Karena kecerdasan Anda pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Sekarang Anda sudah rasakan. Gak enaknya kan? Nah, sekarang tulis 1, 2, 3 sampai 10. Gunakan tangan kiri. Jadi rasakan perbedaannya. Anda sudah mulai keluar dari zona nyaman. Hal-hal yang Anda biasa lakukan sudah ada sedikit perubahan. Gunakan dengan tangan kiri. Kalau yang sudah tangan kiri nggak masalah. Kalau yang tangan kiri gunakan tangan kanan. Setelah ini sudah 10 orang wanita berdiri di depan, 10 orang laki-laki berdiri di depan. Maju ke depan. Ingat, tidak ada apa-apa, tidak akan ditakut-takuti, semua pasti gampang. Mana yang salah ininya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawa kertas semua ya, bawa kertas. Bawa kertas, ya ini ada pertanyaan gampang sekali. Oke, 10 orang. Amin. 3 orang lagi. 2 orang lagi, 1 orang lagi. 10. Bawa kertas. Bawa kertas sama pulpen. Nanti dijawab, nggak usah pakai mikir. Dengarkan instruksi saya, dijawab tidak usah pakai mikir, langsung ditulis jawabannya di situ. Nanti akan dikumpulkan oleh Mang Dahlan. 10 orang. Sini rapat sedikit, maju ke depan. Enggak, ingat, pertanyaannya gampang, terus tidak susah. Maju ke depan. Berapa orang? Masih 5 lagi. Ayo. Semakin Anda aktif, semakin Anda senang, pelajaran jadi mudah. Kalau Anda sudah mulai stres, kayak kemarin dulu ngomong masih takut ya. Oke, 10. Rapat sedikit, karena pertanyaannya akan ada di sini. Pertanyaannya akan ada di slide. Rapat lagi. Ada apa ya? Takut sekali ya sama sini. Kan gak apa-apa kan? Kan? Apa? Loh, saya kan mesin tua kan? Sini kan? Oh, di sini aja. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 orang lagi. Pertanyaannya ada di sini. Nanti Anda bisa lihat dari situ. Ya, berapa lagi? Ya, kurang 1 lagi.
Oke, siapa? Tulis jawabannya ya. Jangan nyontek. Apa yang ada dalam pikiran Anda, tidak usah tulis nama, tidak akan dipermalukan, tidak akan ketahuan jawabannya apa. Oke, Anda ujian. 1. Sudah siap? Are you ready? Are you ready? Oke, 1, 2, 3. Bila seorang pelajar pandai, bapaknya bernama Talal, ibunya bernama Tilin, adiknya bernama Talun. Siapa dia? Tulis langsung. Nah, gak usah mikir. Bila seorang pelajar bernama pandai, bapaknya bernama Talal, ibunya Tilin, adiknya Talun. Hitungan 10 selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumpulkan dalam. Robek kertasnya kumpulkan. Kan gak ada namanya, gak ada ketahuan nilainya kan, gak ada takut kan. Tulis saja kan, mau tulis apa aja, terserah. Bila seorang pelajar pandai, bapaknya bernama Talal, ibunya bernama Tilin, adiknya Talun. Siapakah dia? Tulis. Nah, ya sudah tulis. Kumpulkan kertasnya, robek kertasnya, kasih. Kumpulkan semuanya. Satu orang kumpulkan semuanya. Nggak ada nama, nggak usah takut, salah juga nggak apa-apa kan? Nggak akan dipermalukan. Bila seorang pelajar pandai, bapaknya bernama Talal, ibunya bernama Tilin, adiknya bernama Talun. Siapakah dia? Sudah? Jalan semuanya? Sudah? Oke, ya sudah dulu. Kan ya, nggak ada apa-apa kan? Hanya kita aja takut berdiri di depan. Ini gunanya untuk apa? Ini adalah untuk menilai apakah Anda dominan otak kiri, dominan otak kanan. Saya hanya mau tahu, jawaban tidak ada yang salah, semua benar. Yang pertama jawabannya Talal. Itu kehilangan akal sudah kan? Bapaknya dimasuki dari namanya kan? Pasti ada marganya kan? Yang kedua jawabannya Pandai. Pandai. Terus Talal. Ada bilang tolol. Orang yang bilang tolol itu tidak salah. Hanya memang dia dominasi otak kiri. Kalau sudah Talal, Tilin, Talun pasti tolol gitu kan. Terus Pandai. Ini siapa? Tugus. Tugul. Gak apa-apa. Tugus, Pandai. Tolol. Tolol. Talal, tolol. Talal. Ladita, Pandai. Tolol. 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 Hasan Basri. Oh, yang jawab Hasan Basri sebenarnya dia otak kanan, tapi karena dia ini tolol otak kiri lagi. Pandai, tolol. Pandai, pelajar pandai, tolol. Oke, tidak ada jawaban yang salah. Hanya Anda harus bisa melihat dari angle yang berbeda. Kan sudah saya bilang, bila seorang pelajar pandai. Kalau saya ganti, Ita seorang pelajar pandai, Desi seorang pelajar pandai. Loh, ya kan? Tidak jadi namanya Bila. Ya kan? Sudah jelas kan? Tapi tidak salah juga kalau karena Anda terpengaruh Talal, Tilin, Talun masih tolol. Gak ada masalah. Sudah saya bilang, Anto seorang pelajar pandai. Bapaknya bernama Talal, ibunya Tilin, adiknya Talun. Namanya Anto, bisa jadi namanya Anto. Tapi gak jadi masalah, semuanya benar. Itu artinya apa? Anda masih terpengaruh dengan pola otak kiri. Makanya tadi kenapa Anda belajar tadi nulis tangan kiri, ini Anda sudah mulai berpindah ke pola otak kanan. Artinya apa? Anda akan mensinergikan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan, tangannya. Otak kiri dan otak kanan. Oke.
Bila seorang pelajar pandai, jelas ya? Kan sudah jelas, bila. Dahlan seorang pelajar pandai. Bapaknya bernama Talal, ibunya Tilil, adiknya Talul. Tapi karena bilanya warna hitam, jadi Anda tidak berpikir bahwa itu seorang nama, ada nama. Ya, seperti itu. Jelas ya? Anda harus melihat dari angle yang berbeda. Jadi tidak salah, semua benar. Oke, pulang dulu. Nah, anak kecil, ini ada gambar anak kecil. Anak kecil itu ketika nonton film, dia berpikir seolah-olah dia jagoannya. Ketika keluar, dia jadi apa? Megaloman, dia jadi megaloman. Dia jadi Power Rangers, jadi Power Rangers. Seolah-olah dia Power Ranger. Begitulah otak manusia bekerja. Kita harus seperti apa yang ingin kita inginkan. Contoh, kita ingin jadi Zainuddin MZ, tirulah suara Zainuddin MZ. Kita berlaku seperti Zainuddin MZ. Kita mau seperti Roma Irama, kayaknya dia pakai jambang sini kan, pakai ini seperti itulah. Jadi kita harus bisa meniru. Belajar pun seperti itu. Nah, tadi saya bilang mengetik 10 jari. Kita tadi sudah latihan, oke? Sekarang kita akan latihan lagi ke bahasa. Oke, welcome. Tangan di mana? Welcome. Good morning. Good afternoon. Nah, karena matahari di atas, jadi good afternoon, matahari di atas, oke? Matahari di bawah, matahari di atas, matahari nyusup. Oke. Welcome. Good afternoon. Good evening. Good night. Nah, sudah ini. Jangan pergi. Artinya apa? Sudah jelas ini pasti apa? Tidur. Kalau pegang good night, pegang ular. Kan aneh kan? Harus gerakan sama. Good night. Good morning. Good afternoon. Good evening. Anda sudah mulai lancar. Sampai jumpa besok. See you tomorrow. Jadi ketika tangan naik harus ada dua yang diucapkan. Goodbye, see you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Ada open the door. Open the door. Kan beda ya. Open the door. Close the door. Lock the door. Nah, Anda sudah mulai hidup dan pikiran Anda. Ulangi lagi. Satu di sini, tangan ini. Don't open your book. No, I don't understand. Oke, sekarang sama-sama. Bangun tidurku terus mandi. Ngomong. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu. Membersihkan tempat tidurku. Nah, Anda masih bangun tidur terus mandi. Tidak lupa. Oke, sama-sama. Bangun tidur. Terus mandi. Tidak lupa. Menggosok gigi. Habis mandi. Tolong ibu. Membersihkan tempat tidurku. Jadi mulai dari sekarang Anda berpikir seolah-olah Anda Sinta Laura. Ketika Anda melihat tulisan apa saja, cobalah dengar seperti Anda kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Karena kami waktu di Amerika dulu, akan sulit sekali untuk bisa berbicara bahasa Indonesia. Tetapi karena teman kami bernama Pak Heru dan Pak Hendra, setiap hari, almost every day, saya belajar bahasa Indonesia. Ya memang bahasa Indonesia saya kurang bagus seperti mereka yang orang Indonesia.
Tetapi saya selalu mencoba untuk lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari sekarang, coba bilang, adakah cinta? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Coba ngomong sama-sama, adakah cinta yang tulus kepadaku? Kita harus berpikir seperti kita orang Amerika, ya. Jadi lihat bubur kacang hijau. Kacang hijau. Tidak ada yang salah kan? Mulai sekarang lihat ucap apa aja, ngomong bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Logatnya saja. Kamu mau kemana? Kamu hendak kemana? Oke? Mengapa Anda begitu? Jangan seperti itu. Nah, itu jadi keren itu. Jadi seperti itulah orang manusia belajar, ya. Jadi after I wake up, I take a bath. Don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I help my mother to make my bed. Nah, jadi kita sudah ada jelasannya, tinggal bahasa Inggrisnya. After I wake up in the morning, I take a bath. Don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I have my mother to make my bed. Okay, mother. Okay, mother sebelah kiri. Mother. Father. Brother. Brother paha kanan. Sister. Son. Daughter. Husband. Wife. Uncle. Auntie. Boyfriend. Girlfriend. Grandfather. Kan bapak satu, kalau kakek bapaknya dua. Oke, grandfather. Grandmother. Oke, sekarang father. Brother. Sister. Husband. Wife. Boyfriend. Grandfather. Jadi kita selama ini belum menggunakan gerakan, masih belajar konvensional, menghafal kata demi kata. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa. Ini untuk apa? Kenapa harus bahasa Inggris? Tidak, ini universal. Ketika Anda nanti belajar bahasa Arab, Anda akan lari seperti jet, karena Anda sudah dapat caranya. Belajar bahasa Arab itu sama, ya kan? Belajar Al-Quran pun yang menggunakan lebih mudah. Oke, father, mother, brother, sister, son, daughter. 11. Ada yang kepala? 11. 12. Grandfather. Grandmother. Sister. 3. Anda sudah lupa kan? Gak apa-apa, jadi digabung-gabung. Ulangi lagi. 1. 2. 3. 4. Nah, aneh kan? Rasanya aneh. 4. 5. 6. 7. 8. Oke, sekarang saya sebutkan. 9. 2. Oke, 3. Anda melatih rasa Anda. 11. 15. 8. 9. 10. 2. 13. 14. 15. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. See you tomorrow. Father. After I wake up, I take a bath. Don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I have my mother to make my bed. Membersihkan tempat tidurku. To make my bed. Tidak ada membersihkan, clean, nggak ada. To make my bed. Sudah apa namanya orang bilang? Sudah pasangannya. Oke. To make my bed. Tangannya benar-benar kotak. Masa tempat tidur bulat-bulat. Nah, kotak. To make my bed. Goodbye. See you tomorrow. Good morning.
Welcome. Grandfather. Grandmother. Brother. Sister. Come in, please. Sit down. Open your room. Open the door. Close the door. Lock the door. Nah, paling enak itu kan berjamaah, nggak ada yang ditunjuk. Jadi cuek aja, salah nggak apa-apa. Itulah belajar. Jangan dibuat stres. Saya paham lah, ya kan? Kalau orang belum bisa kita tunjuk, kasihan ya. Open the door. Knock the door. Lock the door. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah suaranya. Ada suaranya, ini bisa suara. Bisa suara nggak? Oke, saya memberikan satu contoh mungkin lagu ya. Nah, ini kan pasti pertanyaan, bagaimana how to practice your pronunciation? Bagaimana kita bisa meniru sama seperti orang bule atau orang Amerika? Jadi melihat seperti ini kita harus ada lagunya. Satu lagi. Okay. Saturday morning, jump out of bed and put on my bed shoe. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Okay. Saturday morning. Jump out of bed. Put on my best shoe. Got in my car. Race like a jet. All the way to you. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya, Sabtu pagi saya lompat dari tempat tidur, pakai baju saya yang terbaik, naik mobil, ngebut kayak jet, menuju tempat rumahmu. Kan keren? Menuju tempat rumahmu. Oke. Race like a jet. Menuju tempat rumahmu. Saturday morning. Jump out of bed. Put on my best shoe. Got in my car. Race like a jet. All the way to you. So in order to learn the most important thing, using your gesture. Jadi kalau kita sudah mulai gesture, kita pakai Saturday morning. Jump out of bed. Put on my best shoe. Got in my car. Race like a jet. All the way to you. Nah, tadi kan race like a jet, tangan satu, all the way to you, tangan dua. Okay, you got it right? Okay. Bisa. Ini ada suara juga. Rekomnya saya. Kayaknya saya bermasalah. Saya bermasalah. Problemnya. Saya bermasalah.
Kayaknya yang bermasalah bukan ini, yang bermasalah laptop saya. Drive my car and race like a jet all the way to you. Knock on your door. That's good. With heart in my hand. Okay, with heart in my hand. To ask you question. Nah, untuk bertanya kepadamu. Jadi Anda sekarang ini nggak usah berpikir dulu mau apa kosakata atau yang penting pakai gerakan. Knock on your door. With heart in my hand. To ask you question. Saya ulangi lagi. Saturday morning. Jump out of bed. Lompat dari tempat tidur. And put on my best shoe. Got in my car. Got in my car. And rest like a jet. All the way to you. Oke, yang hari kita coba. Kita sudah di father, mother, brother, sister, son, daughter, husband, wife, uncle, auntie, boyfriend, girlfriend. Kita coba. I love you. I love my father. I love my mother. I love my brother. I love my sister. I love my son. I love my daughter. I love my husband. I love my wife. I love my uncle. I love my auntie. I love my boyfriend. I love my girlfriend. Saturday morning, jump out of bed, put on my best shoe, got in my car, rest like a jet, all the way to you. Kamu jam begini ya, jadi mulutnya dilatih, oke? Ini ada problem dengan Okay, don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I have my mother to make my bed. Nah, father, mother, brother. Nah, jadi ketika ada gambar ini, langsung kita asosiasikan yang tadi. Okay, father, mother, brother, sister, son, daughter, husband, wife, uncle, auntie, boyfriend, girlfriend, grandfather, grandmother. Oke, sudah. Sekarang lihat pintu, langsung open the door. Nah, jadi kalau kita lihat pintu, mulai pegang pintu, mulai open the door, close the door, close the door, knock the door, bang the door. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Open the door, close the door, lock the door, knock the door, bang the door. Come in, please. Sit down. Stand up. Open your books. Kemarin kita sudah belajar metode linking. Sekarang persiapan latihan metode linking. Ini mengapakan ini mengapakan ini mengapakan ini. Oke? Rumusnya kan gini seperti ini. Oke, persiapan nanti ada 5 kata langsung dibuat linkingnya. Kita berpikir cepat. Ini mengapakan ini mengapakan ini mengapakan ini. Sudah siap? Ready? Ngantuk? Oke, sate. Langsung kemarin. Sate ada di papan. Papannya taruh di kasur. Kemudian kasurnya seperti roket. Roketnya jadi. Oke.
Ulangi. Sate. Papan. Papan taruh di kasur. Kasurnya seperti roket jadi. Kemudian bebeknya pegang. Batu taruh di. Kemudian sandal lempar ke. Masuk kapal banyak. Pohon ada. Oke. Sate. Apa taruh di? Satu jadi. Oke, jadi. Bebek pegang. Batu taruh di. Sandal lempar ke. Kapal ada. Cepat ya. Ada yang berani maju? Nah, cepat ada di sana. Kasih tahu teman gue anggap ini begini. Pertama, ya langsung masuk aja. Pertama, tes. Sate ditaruh di papan, papannya ditaruh di kasur, kasurnya ada jadi roket, roketnya jadi bebek, bebek pegang batu, batunya disimpan di sandal, sandalnya dilempar ke kapal, di kapal banyak pohon, ada pemimpin. Nah, kalau kita pada saat berada di situ kita kadang-kadang hafal. Nah, kita harus mencoba berada di depan. Karena ketika berada di depan, faktor yang sangat berpengaruh adalah gelombang otak. Nah, ketika otak kita berada pada posisi Bravo, kita akan tegang. Makanya nanti selesai ini coba lagi. Ada yang berani lagi? Ke depan. Ya, kan nggak ada apa-apa, nggak ada yang salah. Pertama. Sampai ditaruh di papan, ada kasurnya melesat seperti roket, kemudian bebeknya pegang batu, batunya dilempar di sandalnya dilempar di kapal ada banyak pohon, kemudian ada peniti. Oke. Yang santriwatinya belum? Nggak ada yang berani. Kalau santri Azania mana yang berani ya perempuan. Kalau santri Azania, coba ada yang berani. Ayo beranikan diri. Laki-laki kesempatan tidak datang 2 kali. Ada yang berani? Kan mudah. Oke, sekarang kita coba 20. Persiapan. Tadi kan 10. Oke, persiapan 20. Oke, persiapan. Kereta api nabrak becak. Becaknya pakai. Nah, di AC ini ada peta, lemparkan ke tempat sampah. Oke. Itu dulu. Pertama ada masih ada peta lemparkan. Nah, jadi jangan langsung dibaca semua. Pelan dulu, 5 sudah berhasil. Pertama kereta api nabrak becak ada AC ada peta lempar di tempat sampah. Oke, lanjutkan 5 lagi. Gak usah baca semuanya, pelan-pelan aja. Nah, tempat sampah, gambarnya tugu. Semua gini. Nah, tugu Monas ternyata bisa untuk gede itu rokok. Ternyata rokoknya dimakan ikan. Nah, ikan pausnya terlilit benang. Oke, benangnya untuk nangkap celeng. Tadi terakhir tempat sampah. Gambar apa dimakan? Gambar ini benang yang ditangkap. Sudah 10. Oke, 5 lagi. Jadi sudah mulai 10 kan? Enak kan?
Pertama kereta nabrak. Becak ada. AC ada. Kereta lempari. Kereta ada. Oke, persiapan 5 lagi. Jangan otak itu seperti itu. Ketika Anda lihat langsung 20, banyak sekali. Nah, tapi pelan-pelan. Tambah 5 lagi. Gak usah sampai ini. Dari persiapan. Kenapa celengnya minum? Ternyata kopinya untuk warna lips. Warna hitam gak apa-apa, lipstick. Kemudian lipstiknya bisa jadi. Nah, kemudian pisaunya lempar ke gedung. Ternyata masuk gedung ada lampu. Don't try to memorize. Oke, pertama tadi apa tadi? Celeng. Terus celeng apa? Masuk dulu ketemu center. Buat seperti center sumbuan. Kalau Anda tidak buat sumbuan, susah masuk di kepala kita. Oke, pertama kereta api nabrak. Lagi. Oke, sudah 15. Santai, ternyata bisa kan? Persiapan. Lampu senter bisa tembak seperti peluru. Pegang peluru. Nah, peluru ditaruh di buku, bisa jadi ditaruh di buku gambar. Ternyata di buku gambarnya dari nah, kertas untuk sayapnya. Nah, Superman. Jadi senter. Oke, siapa yang berani? 20. Nah, harus ada yang berani. Ini orang yang dipercaya, gak apa-apa. Langsung. Ada kereta nabrak becanya pakai AC, di becanya ada peta, dilemparkan ke tempat sampah. Becanya ada peta, di AC ada peta. Di AC ada peta, dilemparkan ke tempat sampah, gambar Monas. Di Monasnya bisa dipakai rokoknya dimakan ikan pausnya dililit benangnya itu dengan celengnya minum kopinya itu cap, lipstick, lipstiknya bisa jadi pisau dilempar ke gedung gitu. Ada senternya bisa dipakai peluru disimpan di buku gambar terbuat dari kertasnya untuk terbang Superman dan Superman berkeringat. Ternyata 20 benda kita bisa ngapal di bawah dalam 5 menit lah, tidak sampai 5 menit, karena otaknya tidak melihat semua itu secara keseluruhan, tapi sedikit nyambung. Karena otak itu memang harus dipilah-pilah, jadi lebih mudah. Kalau kita mengingat pakai cara lama susah sekali kan? Ya, kereta, becak susah, tapi harus disambung. Kereta ada becak ada AC ada peta masukkan di tong sampah yang Monas rokok yang paus benang celeng kopi lipstik pisau depan di gedung ada senter tembak seperti peluru taruh gambar ada kertas ada Superman berkeringat. Oke, ada pertanyaan? Mudah kan? Kita sudah 20, kemarin kita sudah 10, sekarang sudah meninggal 20. Mau coba 30? Nah, mungkin adalah, tapi kita coba. Anda bayangkan sendiri, lihat tulisan ini, terus Anda mulai posisi tubuh, dikuatkan lagi. Oke. Masing-masing sendiri. Sudah apa? Lanjut lagi.
Udah paham? Langsung. Nah, pokoknya pegang aja. Saya lihat. Ada yang mau ini. Harus bisa dirasakan pelan. 17 7 19 9 20 12 10 15 13 16. Ada 10 orang yang berani laki-laki berdiri di depan. Berdiri di depan. Nah, ini gelombang otak. Biasanya kalau ada yang naksir ke sana biasanya malu biasanya kan. Kalau nggak ada naksir cuek aja kan. Oke, 10 orang. Oke. Persiapan. Lanjut. 10. Nah, ini untuk melatih gelombang otak. Salah nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Hah? Oke, persiapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Oke. Semuanya tutup mata yang depan. Ketika saya bilang nomor, langsung pegang anggota tubuhnya ya. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata terus dengarkan aja. 3 5 4. Tutup mata. 12 15 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Open the door. Close the door. Lock the door. Knock the door. Bang the door. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. See you tomorrow. Father, mother, brother, sister, son, daughter, husband, wife. After I wake up, I take a bath. I take a bath. I take a bath. Don't forget to brush my teeth. After I take a bath. After I take a bath, I help my mother to make my bed. Nah, sudah mulai bagus, sudah mulai terasa. Oke, sekarang belum selesai. Mulai dari ujung jawab. Maksudnya ketika ada angka langsung pegang anggota tubuhnya. Oke, dari ujung. Habis itu urutan ya. 1, 2, 3.
Lanjut. 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 15. 15. Lanjut. 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 Oke. Duduk. Nah, latihannya seperti itu. Jadi Anda sudah tadi menulis pakai tangan kiri, sudah rasakan perbedaannya. Terus kemudian Anda sudah coba lagi, kita coba satukan lagi. Move your body. Otak akan lebih mudah mengingat dengan kita menggunakan atau menggerakkan badan kita. Oke, sekarang jadi lebih mudah nantinya untuk mengetik 10 jari. Oke, sekarang persiapan. 2 detik saja. Siapa 2 detik? Satu, dua, tiga. Oke, kita sudah latihan. Kemudian, kemudian Anda sudah tahu bila seorang pelajar pandai Bapak Taala sudah tahu kita sudah kemampuan kita salah satu sampel 20 sudah mampu, berarti sudah ada. Tergantung Anda sudah dapat contoh. Oh, saya mau meningkat. Siapa namanya? Halim ya. Halim nama Allah ke 32. Jelas. Jadi ikuti aja Halim. Bagaimana cara Halim bisa? Kalau Halim bisa, insya Allah semua bisa. Karena sudah ada contohnya. 80 sampai saya di sini. Belajarlah sama Halim. Karena di antara kita pasti ada orang-orang yang sudah punya antusiasme. Seperti kamu mau? Abdul Aziz. Jadi gerakannya luar biasa. Tapi tadi agak ini belum matching, nggak apa-apa. Namanya proses belajar pasti ada yang salah.
tiap orang pasti buat salah, termasuk saya. Jadi kita belajar dari kesalahan. Semua orang salah. Nah, kita sudah ada contoh yang bagus juga di depan ini. Saya mungkin tidak punya waktu untuk ini sebelumnya, tapi kalau nanti ketika kita mau sama-sama belajar dengan di Azania, belajar bahasa Inggris, seperti itulah prosesnya. Jadi prosesnya tidak ada lagi menulis-menulis, menghafal-menghafal, tidak ada. Semua tulisan sudah ada di buku. Nanti apabila Anda berminat untuk belajar di Azania, ya mungkin nanti tinggal disampaikan ke Kiai Haji Aam. Ya, karena ya Kiai Haji Aam yang punya otoritas. Jadi nanti tinggal disampaikan kapan sama-sama dengan santri Azania untuk sama-sama akan dibagikan buku. Bukunya itu semuanya bahasa Indonesia. Bagaimana cara mengisi bahasa Inggrisnya? Nanti akan dipandu oleh kakak-kakak yang dari Azania yang sudah lancar bahasa Inggrisnya. Seperti itulah mekanismenya. Karena santri ini lebih patuh biasanya dengan ustadznya, lebih patuh dengan kakak tingkatnya. Ya, jadi lebih mudah berinteraksi. Jadi metode pelajarannya adalah nanti sistem asuh. Jadi kita mengejar senior yang sudah bisa untuk sama-sama untuk belajar bahasa Inggris. Jadi nanti di buku itu cuma ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kamu mau kemana, saya lapar, saya haus. Nah, cara mengisinya adalah dengan berinteraksi sesama santri. Nanti sudah programnya mungkin insya Allah, kalau insya Allah mungkin bulan depan lah, atau sudah bisa dijalankan. Oke, tadi seperti mengetik 10 jari, mungkin nanti kapan-kapan. Sekarang kita mulai. Welcome. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Anda sudah mulai. Welcome. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. See you tomorrow. Open the door. Close the door. Lock the door. Knock the door. Bang the door. Come in, please. Sit down. Stand up. Open your book. Close your book. Don't open your book. Do you understand? Yes, I understand. No, I don't understand. After I wake up, I take a bath. Don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I have my mother to make my bed. Membersihkan tempat tidur, to make my bed. Nanti kalau sudah lancar, kita akan ngomong lebih cepat lagi. Seperti contoh. Ini contoh kalau sudah lancar. How much wood would the woodchuck chuck if the woodchuck wood? How much wood would the woodchuck chuck if the woodchuck wood? Berapa banyak kayu yang dipatuk burung pematuk jika burung pematuk itu ingin mematuk kayu-kayu itu? Jadi, how much wood would the woodchuck chuck if the woodchuck wood? How much wood would the woodchuck chuck if the woodchuck wood? Jadi menunjukkan terpengaruh. How much wood would the woodchuck chuck if the woodchuck wood? Jadi berapa banyak kayu yang dipatuk burung pematuk jika burung pematuk itu ingin mematuk kayu-kayu itu? How much wood would the woodchuck chuck if the woodchuck wood? Nanti kecepatannya sudah seperti itu. I scream. You scream. We all scream. For ice cream. Bahasa Indonesia saya teriak, kamu teriak, kita semua teriak untuk es krim. Jadi rebutan es krim. Oke, seperti ini nanti satu dulu.
Ini ada satu rebutan es krim sama-sama. Ice cream. You scream. We all scream. For ice cream. Nah ini rebutan es krim. Saya teriak, kamu teriak, kita semua teriak untuk es krim. Jadi rebutan es krim. Es krim, es krim, es krim. Oke, ice cream. You scream. We all scream. For ice cream. How much wood? Would the wood chop chop? If the wood chop, wood. Coba cepat-cepatan. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Nah, bapak sudah ucap pun. Jadi seperti itu. Peter bought butter, the butter with the bowl was Peter, so Peter bought better butter to make the peanut butter bitter. Peter bought butter. The butter Peter bought was Peter. So Peter bought bitter butter. To make the bitter butter bitter. Peter membeli mentega yang Peter beli pahit, sehingga Peter membeli mentega yang lain untuk mengganti mentega yang pahit itu. Peter bought butter, the butter was bitter, so Peter bought bitter butter to make the bitter butter bitter. Oke, 1, 2, 3. Jadi ini latihan untuk lidah, supaya lidah kita bisa lancar. Peter bought butter, the butter with the bowl was bitter, so Peter bought bitter butter to make the bitter butter bitter. How much wood? The wood chop, the wood chop wood. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Oke? Kita coba lagi dari pertama. Welcome. Persiapan pakai 2 detik. Mungkin 1, 2, 3. Sekarang saya sebutkan bahasa Indonesia, yang Anda sebutkan bahasa Inggrisnya. Selamat pagi. Selamat datang. Silakan masuk. Buka pintu. Tutup pintu. Ketok pintu. Kunci pintu. Silakan masuk. Silakan duduk. Berdiri. Buka buku. Tutup buku. Jangan buka buku. Kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Ya, saya mengerti. Tidak, saya tidak mengerti. Sudah bisa seperti itulah. Jadi setelah bahasa Inggris, bahasa Indonesia diulang-ulang aja seperti itu. Insya Allah kalau kita punya 1000 kalimat sudah selesai bahasa Inggris itu kan. Tidak harus menunggu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 4 tahun kuliah. Ya kan?
Oke, seperti itu. Insya Allah kalau bisa seperti itu metode pelajarannya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Saya aja belum. Karena gini, intinya sama, bahasa itu sama. Jadi intinya adalah Anda lebih paham dari saya tentang Al-Quran. Yang kurang dari Anda cuma satu, belum melibatkan sense yang lain. Kalau Anda melibatkan luar biasa. Kalau saya bilang begini kan bullshit. Sementara saya sendiri belum, masih jauh lah ilmunya dengan bapak-bapak atau saudara-saudara yang ada di depan. Artinya ilmunya masih jauh lah. Kalau saya bilang pemerataan Al-Quran hampir sama, intinya sama. Seperti kita bilang, kan di Al-Quran itu banyak terjadi pengulangan. Ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang yang pasti kan berulang-ulang kan. Bismillahirrahmanirrahim, pasti banyak berulang-ulang. Katanya ini menurut Kiai juga, kalau kita sudah menghafal 30% daripada isi Al-Quran itu, selebihnya lari. Artinya apa? Artinya bahwa banyak terjadi pengulangan-pengulangan. Seperti itu. Jadi pakai gerakan juga. Seperti kita bilang begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti nasta'in minta pertolongan. Iyyaka na'budu berarti menyembah. Jadi kita akan jadi tahu. Kita sering baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita tidak pernah menggunakan gerakan. Jadi kita masih terpengaruh sama arti. Maksudnya harus baca dulu. Tapi kalau kita pakai gerakan, insya Allah bisa. Di YouTube itu ada sekolah di mana itu belajar Quran pakai gerakan. Itu seperti ijazah anasrullahi wal fath. Oh, ijazah ketika datang anasrullahi, pertolongan dan kemenangan. Ya toh? Ijazah anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Fi dinillah berarti berarti agama, masuk agama Allah. Afwaja ini pasti berbondong-bondong. Bisa diprediksikan kan? Fasabih, bertasbihlah kepada Allah kan. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Oh, tawwaba. Oh, tobat. Ada kemiripan, pasti bisa diprediksikan, Pak. Jadi pakai gerakan. Fasabih jadi seperti ijazah nasrul wafat wa ra'aitan nasayatuna fi berarti masuk, dinilai masuk agama. Pakai gerakan. Jadi bisa diimajinasikan isi Quran itu gitu loh. Itu yang seperti yang saya lagi lakukan lagi dalam proses seperti itu. Tapi kalau saya bilang begini, saya sendiri masih gelagapan baca Quran ya kan. Jadi pakai gerakan. Jadi Anda harus baca terus cari artinya. Jadi lebih mengena, lebih tahu ya. Oke, sudah terjawab ya. Jadi pakai gerakan. Sudah tahu artinya pakai gerakan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalannya lurus. Jadi ihdinas siratal, tangannya gini. Kan sudah gini kan? Go down the street, turn right, turn left, salute up, salute down. Jadi pakai gerakan. Head and shoulder, knees and toes is my body. Eyes and ears and mouth and nose is my body. Pakai gerakan. Ada pertanyaan lagi? Hah? Ya. Mungkin perlu didengar oleh yang lain. Ya. Ya. Pertanyaannya mungkin sederhana saja, tapi bagaimana caranya bisa berpikir di bawah tekanan tenang seperti berpikir sambil duduk atau berjamaah seperti ini, apalagi di hadapan nona-nona cantik seperti ini. Enggak usah Bapak. Saya saja ketika disuruh ke Jaang ajar sampean, saya mules. Kenapa? Karena yang di hadapan saya ini kan orang-orang para ahli ibadah, para ahli Quran. Saya geringingan karena apa? Itu wajar. Ketika kita berdiri, ketika kita ada rasa takut, pastilah, apalagi di depan wanita cantik. Memang kalau kita tidak punya pengharapan, artinya pengharapan itu begini. Kalau di depan kita ini mungkin laki-laki semua mungkin, tapi kalau depan wanita itu sudah ditakdirkan seperti itu. Kenapa orang seperti itu? Karena tiap orang itu tidak ingin dipermalukan. Jadi dia akan berbuat yang terbaik. Bukan masalah seperti ini takut malu, jadi harus tampil terbaik. Semua orang seperti itu. Maka jangan sekali-kali belajar bahasa Inggris disuruh maju, orang tidak bisa suruh ngomong, pasti kasihan. Jadi saya tidak akan lakukan seperti itu. Jadi semua punya rasa stres. Caranya ada bagaimana? Kiai Haji Aang itu dari Pangesawah setiap hari ketika Pangesawah itu ceramah,
Kiai pasti diajak. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat turunnya kayak Kiai. Makanya harus berlatih. Practice make perfect. Saya strike, apalagi ada tidak-tidak. Apa tadi kemarin? Kalau istilahnya, saya boleh, bapak. Mana boleh, bahkan. Kan kadang-kadang saya sedih. Tapi itu bukan untuk saya yakin. Kenapa? Karena mungkin itu hanya untuk guyonan. Jadi kita berdiri bahwa kita berada di depan mereka, di depan orang lain. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Bahkan saya pun tidak sempurna. Ketika kita menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, kita lebih percaya diri. Emang kepikirin, kan cuma kasih aja, ya kan? Dibayar juga kagak. Yang penting adalah ikhlas, niat. Kalau kita niatnya adalah memberikan tanpa mengharapkan imbalan, insya Allah fine-fine aja. Tapi kalau kita sudah mulai banyak ekspektasi, susah akhirnya. Jadi ketika kita ditunjuk, yakinkan bahwa ketika kita ditunjuk ada namanya trust. Percaya. Kenapa saya ditunjuk Kiai Jam? Karena Kiai Jam percaya sama saya. Nah, ketika dia percaya sama kita, berarti kita harus percaya bahwa everything is okay. Semua baik-baik saja. Gak akan mungkin digebukin, gak akan mungkin dilempar batu. Kita pikir gitu. Gak akan mungkin saya dilempar batu. Bahwa saya gak ngapa-ngapain kan? Saya sudah minta maaf kalau ada salah. Saya bukan siapa-siapa. Jadi buat afirmasi positif. Tidak akan ada apa-apa. Tidak akan dilempar batu. Oke. Karena waktu sudah persiapan duhur, seperti dia terjawab ya. Jadi akhirnya kita memberi afirmasi. Oh, saya ditunjuk berarti orang percaya sama saya. Titik. Berarti saya harus berbuat yang terbaik. Jadi kasih konten. Stres saya. Pengen kencing ketika apa? Pengen pipis juga kan? Stres jadi suruh ngomong depan anda semua. Semua pasti melakukan sama. Tapi 5 menit menentukan. Setelah itu everything is okay. Oke? Jadi kasih afirmasi positif. Kalau belajar afirmasi nanti pada saat ada waktu-waktu tertentu ada teori-teori motivasi, saya banyak belajar teori-teori motivasi. 3 tahun di Taruna saya tidak pernah bisa berbicara di depan. Setelah makan itu baru saya pelajari tentang bagaimana public speaking. Public speaking, the most important thing, jujur pada diri sendiri. Jadilah diri sendiri dan jujur pada diri sendiri. Tidak perlu harus tampil, wah tidak perlu. Apa adanya sampaikan bahwa kita juga takut, stres pasti ada. Oke, percaya. Okay, thank you very much for your time, for your attention. I hope that you got something new. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما